Buat Om Bahar yang mengatakan Jawa Barat akan dijadikan kota kemusrikan oleh Deddy Mulyadi, hanya dijawab dengan pat-pat gulipat, gerak gede, gerak lumpat, gerak coblos nomor 4. Jawa Barat pasti dapat. Deddy Mulyadi adalah calon gubernur yang tepat, Kang Bahar. Oke, tetap semangat menjelang 27 November nanti. Semoga Bapak Aing atau KDM menjadi gubernur Jawa Barat di tahun 2024 ya. Karena kalau melihat survei teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ini sudah mengantongi lebih dari 70% suara di Jawa Barat, yaitu membuktikan hal yang positif. Ya, semoga saja Kang Deddy Mulyadi terwujud ya menjadi pemimpin di Jawa Barat di tahun ini. Dan kalau kemarin masih banyak yang nyinyir, masih banyak yang menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi, kali ini apakah mereka masih berani setelah saya menunjukkan video yang membuktikan kalau Kang Deddy Mulyadi itu kerjanya nyata, tidak seperti yang mereka sampaikan. Kenapa saya bilang demikian? Karena di dalam video ini Kang Deddy Mulyadi ini menjadi sorotan dunia ya, bahkan mendapatkan reward atau penghargaan dari Amerika Serikat. Nah, ini salah satu bukti atau membuktikan kalau Kang Deddy Mulyadi ini kerjanya nyata, bukan cuma wacana, bukan cuma bla 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 atau janji manis ketika kampanye saja. Beliau sudah membuktikan waktu beliau menjadi bupati di Purwakarta 2 periode dan menjadi sorotan dunia, bahkan mendapatkan penghargaan dari Amerika Serikat. Penasaran bagaimana videonya? Ini langsung saja saya putarkan ya. Ini mungkin bukan video baru, tetapi ini video membuktikan kalau Kang Deddy Mulyadi ini kerjanya nyata, bukan cuma wacana. Kita langsung simak ya teman-teman. Ini adalah Bapak Deddy Mulyadi, seorang Bupati Purwakarta. Nah, kita lihat di Ganjar Award Kebudayaan Bupati Purwakarta bicara undang-undang dan identitas bangsa. Wih, keren ya. Dia mendapatkan award kebudayaan. Warga lapor lewat SMS tak bisa beli beras, Bupati Purwakarta langsung memanggul beras. Kayaknya sekalian jualan ini Pak Deddy ya. Sistem pendidikan di Purwakarta sedot perhatian peneliti dunia. Jadi sistem pendidikan di Purwakarta berubah pesat setelah Pak Deddy menjadi bupati di sana. Pendidikan berkarakter di Purwakarta dapat perhatian dari Amerika Serikat. Ini lucu ya, karena daerah-daerah seperti Banteng, Purwakarta, ini daerah-daerah yang mungkin kita tidak pernah perhatikan. Karena kalau orang tinggal di Jakarta, lihatnya Jakarta. Ini adalah Pak Deddy Mulyadi, kebetulan saya kenal kalau sama Pak Deddy ini. Jadi langsung aja, ini adalah Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi. Kita dengarkan ya apa yang disampaikan sama Pak Deddy Mulyadi di sini. Apa kabar Pak Deddy? Baik, baik. Sampurasun. Sampurasun. Oke. Saya pernah makan nasi uduk di rumahnya beliau soalnya. Purwakarta. Purwakarta. Makannya banyak nggak Pak? Oh banyak, banyak. Pagi-pagi dikasih nasi uduk, makan nasi uduk kenyang. Siang-siang lapar udah nggak ada makanan di rumahnya. Tapi ini menarik banget Pak Deddy. Karena saya baca bahwa pendidikan di Purwakarta bisa menarik perhatian dari dunia. Iya. Nah, apa yang Anda lakukan? Ya, selama ini kan pendidikan itu selalu mengajarkan nilai-nilai akademik dalam pikiran. Sedangkan sesuatu yang dibutuhkan publik itu nyaris tidak menjadi dunia pendidikan kita. Anak pinter itu ukurannya matematikanya 9, Betul. fisikanya 9. Tapi anak-anak yang ahli pertanian nggak dianggap pinter. Anak-anak yang nendang sepak bolanya keras dia nggak dianggap pinter. Anak yang pandai berenang nggak dianggap pinter. Sehingga hari ini kita akademiknya panjangnya luar biasa, pengangguran, tapi kita nggak punya beras, nggak punya daging, kurang telur, dan berbagai kebutuhan publik yang dibutuhkan malah kita beli dari luar karena aspek publiknya, aspek produktivitasnya menurun. Nah, itu ya teman-teman, ketika Pak Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, beliau dengan hasil kerjanya sampai mendapatkan perhatian dunia, bahkan mendapatkan reward atau penghargaan dari Amerika Serikat.
Kemudian ini juga saya ada video ya, komentar atau tanggapan dari warga Jawa Barat. Mengingat kemarin-kemarin ini Pak Deddy Mulyadi sering dinyinyirin atau dijelek-jelekan oleh beberapa kelompok atau beberapa orang. Tetapi ini menimbulkan reaksi dari masyarakat ya. Ini ada beberapa komentar atau tanggapan dari warga mengenai orang-orang yang suka menjelek-jelekan Pak Deddy Mulyadi. Kita langsung simak ini dia videonya teman-teman. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Inilah dampak dari dakwah yang didasari dengan faktor sakit hati. Bila kita menyimak isi dakwah dari Habib Bahar Smith, secara tidak langsung dia menuduh masyarakat Jawa Barat khususnya Purwakarta sebagai penyembah berhala. Saya berharap pada masyarakat Jawa Barat khususnya Purwakarta bijaklah dalam mencermati isi dakwah Habib Bahar Smith. Jangan semua isi dakwahnya ditelan mentah-mentah, karena jauh sebelum Habib Bahar Smith menginjakkan kaki di Pulau Jawa, Kang Deddy Mulyadi sudah berbuat pada masyarakat Jawa Barat khususnya Purwakarta. Sedangkan Bahar Smith yang mengaku cucu turunan Nabi Muhammad, kontribusi apa yang pernah dia berikan kepada masyarakat Jawa Barat? Dan sedikit penyampaian dari saya buat masyarakat Jawa Barat, Purwakarta dan Subang. Saya orang Sulawesi, Habib Bahar Smith orang Sulawesi Utara. Di Pulau Sulawesi sendiri dia tidak laku. Bahkan di Pulau Sulawesi dia tidak dianggap sebagai seorang Habib atau keturunan Nabi Muhammad. Entah bagaimana jalan ceritanya, merantau ke Pulau Jawa, tiba-tiba jadi Habib, tiba-tiba mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad. Di sisi lain, isi dakwah, karakter tidak mencerminkan seorang cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap dakwahnya, dia cenderung menyampaikan ujaran kebencian, memprovokasi anak bangsa untuk melawan, memberontak terhadap pemerintah. Dengan narasi-narasi sesatnya, angkat parangmu. Sedangkan cinta tanah air bahagian daripada iman. Lantas kenapa kita diajarkan untuk melawan terhadap bangsa sendiri? Dan sebagai umat beragama Islam, dalam mengikuti seorang ulama, Habib, jangan melihat garis keturunannya, tapi lihatlah, dengarkanlah isi dari dakwahnya. Mau apapun garis keturunannya, bila dia mengajarkan, berdakwah tentang bagaimana cara mencerdaskan umat, silahkan diikuti. Tapi bila isi dakwahnya mengajarkan ujaran kebencian dan perpecahan, sekalipun dia mengaku turunan Nabi Muhammad, tinggalkan. Yang terakhir, saya menanggapi narasi Bahar Smith yang mengatakan santri-santri itu tergantung pada tempatnya. Bila tempatnya banyak patung-patung, penyembah berhala, tempat maksiat, maka sedikit dari santri itu menerima syafaat dari ilmu itu sendiri. Menurut saya, narasi itu tidak tepat. Karena seorang santri yang ikut mondok di pesantren, mereka tidak diberikan kebebasan. Mereka dikurung dalam ruang lingkup pesantren itu, bahkan dijauhi dari dunia luar oleh pemilik pesantren. Jadi narasi yang tepat, baik buruknya seorang santri tergantung dari habibnya, tergantung dari pemilik pesantrennya. Bagaimana mungkin seorang santri bisa baik moralnya, bisa baik akhlaknya, bila pemilik pesantren itu sendiri, habibnya itu sendiri merusak moral mereka. Karena tidak jarang terjadi di mana pemilik pesantren merusak santrinya sendiri, di mana seorang habib mencabuli santrinya sendiri. Dan hal itu
bukan menjadi rahasia umum lagi, bahkan sudah menjadi santapan publik. Singkat cerita, buat para pemilik pesantren, kegagalanmu dalam membentuk iman, akhlak para santrimu jangan menyalahkan orang lain ataupun lingkungan. Tapi introspeksi dirimu, perbaiki yang kurang dan kurangi yang berlebihan. Dan sebagai penutup kata buat masyarakat Jawa Barat, calon gubernur sejauh ini yang saya lihat dari media sosial yang layak diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai gubernur hanya Deddy Mulyadi. Maaf sebelumnya, saya tidak kampanye, tapi saya menyampaikan hal ini berdasarkan apa yang saya lihat melalui media sosial tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan buat masyarakat Jawa Barat, jadilah pemilih cerdas. Pilihlah calon gubernur sesuai hati nurani kalian. Jangan dengarkan bujuk rayu tim sukses, karena mereka itu dibayar. Mereka punya kepentingan di situ. Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh. Jawa Barat akan menjadi kota musyrik atau daerah musyrik, di mana kalau Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Itu yang dikatakan oleh Bahar. Kalau menurut gua, ya, dibandingkan lu Bahar, apa sih manfaat lu itu untuk masyarakat Jawa Barat? Kalau gua pikir dibandingin Kang Deddy Mulyadi, dia itu jauh lebih bermanfaat daripada lu. Kenapa? Sekarang kalau gua lihat dari rekam jejak lu, apa sih yang udah lu lakukan untuk masa ini, untuk Indonesia ini? Apa sih yang udah lu lakukan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan? Apa sih yang lu udah lakukan untuk negeri dan umat di Indonesia ini? Kalau menurut pandangan gua nggak ada. Kalau memang lu mau ceramah, silahkan lu ceramah sesuai akidah dan agama. Ya, nggak usah lu menjelek-jelekan orang yang sedang mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Di sini, walaupun gua sudah tidak mencoblos lagi di daerah Jawa Barat, tapi keluarga gua, orang tua gua, dan kerabat-kerabat gua masih berada di Jawa Barat. Asal lu pikir, di Jawa Barat itu juga bukannya nggak ada ulama, nggak ada kiai, bukannya nggak ada namanya para habaib. Di Kerawang juga banyak. Artinya, di sini juga masih banyak yang mengawasi tentang masalah akidah dan agama. Jadi lu nggak usah menjatuh-jatuhkan dengan segala popularitas lu. Ceramah lu tuh apa sih? Cuma mengisi selama ini, cuma menjelek-jelekan lain yang lu tidak suka, yang lu tidak inginkan menjadi pemimpin. Semua lu caci, lu maki. Kalau memang lu bener mau menceramahi dan mau membimbing umat, nggak begitu caranya, Har. Cobalah belajar lebih sopan lagi. Setidaknya kalau memang lu mau berpolitik tapi tidak secara langsung lu mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat ini akan dibawa kemusyrikan oleh Kang Deddy Mulyadi apabila dia menjadi gubernur Jawa Barat. Itu sangat hal fatal. Artinya lu menganggap masyarakat di Jawa Barat ini udah masyarakat yang bodoh, yang tidak bisa diawasi dan sudah tidak dibimbing lagi. Padahal kan di Jawa Barat juga banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang yang beragama juga. Enggak semuanya, ya. Sekarang gue tanya, manfaat lu untuk masyarakat Indonesia ini apa? Dan apa yang lu udah lakukan untuk orang yang membutuhkan bantuan, dan apa yang lu lakukan untuk negeri dan bangsa negara ini? Iya, betul. Nah, teman-teman, jadi betul yang mereka sampaikan di tanggal 27 November nanti. Silahkan Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, pilihlah pemimpin Jawa Barat menggunakan hati nurani. Jangan terprovokasi oleh orang-orang yang mencoba untuk menghasut atau menjelek-jelekan salah satu paslon. Jadi pilihlah berdasarkan hati nurani kita. Dan buat teman-teman yang ingin memberikan pendapat atau komentarnya berdasarkan video yang saya sampaikan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.